Assalamualaikum Sobat UFC. UFC 323 akan berlangsung weekend ini ya, dengan partai utama atau main event adalah Merab Dvalishvili akan mencoba untuk menahan ya Peter Yan, ataupun Peter Yan mungkin yang berusaha untuk merampas atau mengambil gelar juara bantam dari Merab Dvalishvili dari Georgia. Tapi di samping pertarungan tersebut ada juga pertarungan di main card yang akan gue bahas beberapa ya. Light heavyweight Jan Blachowicz, mantan juara di light heavyweight ini, petarung asal Polandia, akan menghadapi petarung dari Uzbekistan, Bogdan Guskov, yang menurut gue memiliki rekor impresif 3 kemenangan beruntun. Ini juga merupakan pertarungan yang menurut gue akan menarik, tapi gue tidak akan membahas itu. Gue akan lompat langsung ke pertarungan flyweight dulu nih, antara Brandon Moreno menghadapi Tatsuro Taira, di mana ya sebagai mantan juara flyweight, Brandon Moreno ya, sebelum dia kehilangan gelarnya ketika menghadapi Alexander Pantoja, menurut gue dengan 2 kemenangan beruntun menghadapi Amir Albazi dan juga Stephen Erceg, ini akan menjadi batu loncatan untuk petarung yang masih berusia 31 tahun, Brandon Moreno. Apakah dia masih memiliki menurut gue bahan bakar, katakanlah seperti itu, untuk bisa menantang kembali Pantoja, di mana dia kehilangan gelar ketika menghadapi Pantoja, dan setelahnya dia mengalami kekalahan juga ketika menghadapi Brandon Royval. Setelahnya akan menghadapi petarung Jepang yang memiliki rekor impresif di UFC sejauh ini, petarung yang berusia masih muda ini ya, asal Okinawa, Tatsuro Taira, 25 tahun. Gua perkirakan pertarungan ini akan lebih ke pertarungan terbuka dalam tanda kutip, artinya lebih ke jual beli pukulan. Kedua, atau terutama Brandon Moreno, dia memiliki sisi eksplosif, terutama dari kemampuan untuk standing ya, artinya ya bertarung secara jual beli pukulan, tendangan, seperti itu. Dan biasanya petarung Jepang pun juga seperti itu, memiliki level eksplosivitas yang juga sangat tinggi. Tatsuro Taira menurut gue juga memiliki kemampuan grappling yang tidak bisa diremehkan. Walaupun secara keseluruhan menurut gue ya, Brandon Moreno ini punya mungkin satu keunggulan, yaitu adalah pengalaman. Nah, untuk pertarungan kali ini, seperti gue katakan ya, untuk Brandon Moreno ini akan seperti kayak membuka jalan kembali. Apakah dia bisa menantang Alexander Pantoja? Di sisi lain untuk Tatsuro Taira juga ini semacam kayak meniti langkah. Apakah dia menurut gue punya kapasitas yang akan dilirik oleh UFC? Tentu saja, karena kalau melihat saat ini di divisi flyweight, Tatsuro Taira ini berada di peringkat ke-5, Brandon Moreno berada di peringkat ke-2. Jadi statusnya kurang lebih sama juga nih untuk Tatsuro Taira. Kalau dia bisa menang menghadapi Brandon Moreno, gue yakin ini akan dipertimbangkan betul oleh UFC. Siapapun pemenangnya ya akan menantang siapapun juara nanti, karena Alexander Pantoja juga akan berusaha untuk mempertahankan gelarnya menghadapi Joshua Van di UFC 323 ini. Secara keseluruhan, gua nampaknya masih lebih mengunggulkan Brandon Moreno ya. Sisi pengalaman ini tidak bisa disingkirkan sih. Di samping juga bagaimana lawan-lawan yang pernah dihadapi oleh Brandon Moreno, menurut gua di UFC ini lebih punya kualitasnya. Walaupun beberapa dia menang, beberapa dia kalah, tapi menurut gue ini akan lebih berbicara di sana. Oke, pertarungan lainnya yang akan gue bahas yaitu Alexander Pantoja menghadapi Joshua Van. Joshua Van saat ini petarung yang mewakili Myanmar ini ya.
ini berada di peringkat pertama, sehingga dia memang dinilai layak untuk menghadapi Alexander Pantoja. Tapi di sisi lain menurut gua untuk divisi flyweight ini, Alexander Pantoja, petarung berusia 35 tahun asal Brazil, ini memang fantastis, luar biasa. Semenjak dia kalah angka di 5 tahun yang lalu menghadapi Askar Askarov, ya setelahnya dia tidak lagi terkalahkan, bahkan menghadapi petarung-petarung seperti Manel Kape, juga menghadapi 2 kali menghadapi Brandon Royval, dan juga menghadapi Brandon Moreno. Bahkan gue ingat di salah satu pertarungan di bulan Desember tahun lalu ya, di mana dia menantang petarung Jepang yang baru saja dipromosikan ke UFC, Kai Asakura. Dia bisa menang dengan sangat meyakinkan di ronde kedua. Yang terakhir dia juga menang secara submission di ronde ketiga menghadapi Kai Kara-France. Menurut gue dia ya memang sangat luar biasa di kelas flyweight ini. Dan Joshua Van sendiri, petarung yang masih berusia 24 tahun, walaupun punya kualitas, punya eksplosivitas juga, yang artinya petarung ini menurut gua memiliki potensi ledakan juga ya, artinya bertarung secara standing. Menurut gua ini salah satu hal yang tentu saja diinginkan oleh Joshua Van. Gua menilai bagaimanapun juga faktor pengalaman ini yang tidak dimiliki oleh Joshua Van, sehingga untuk pertarungan antara Joshua Van menghadapi Alexander Pantoja, gue pikir Alexander Pantoja punya lebih banyak peluang. Tapi namanya pertarungan, segala sesuatu bisa saja terjadi. Misalnya ada lucky blow ya, artinya ada pukulan-pukulan yang tidak diduga, yang mungkin tidak diantisipasi dengan baik oleh Alexander Pantoja, yang tidak diperkirakan mungkin ya. Ini mungkin bisa menjadi sebuah keuntungan untuk Joshua Van. Gua lebih melihat ketika Joshua Van ingin memang menang menghadapi Alexander Pantoja, gue tidak melihat bahwa dia kalau memang ingin memenangkannya, gue tidak melihat sampai dengan ronde kelima. Artinya Joshua Van harus bisa menjatuhkan atau mengakhiri pertarungan ini ya sebelum pertarungan itu selesai di ronde kelima. Karena ketika nanti akan masuk ke perhitungan poin, gue pikir Alexander Pantoja akan lebih unggul di sana. Gua perkirakan akan ada takedown ya yang dilakukan oleh Pantoja. Ada beberapa mungkin juga pukulan yang masuk dari Pantoja. Joshua Van mungkin ya dia masih muda dengan pengalaman untuk tampil di event tertinggi, artinya menantang juara bertahan. Ini beban juga yang bukan tidak kecil menurut gue untuk petarung yang masih berusia 24 tahun ini, sehingga gue tempatkan, gue prediksi Alexander Pantoja akan lebih unggul ya. Lalu di pertarungan selanjutnya Merab Dvalishvili menghadapi Petr Yan. Ini bukan pertarungan pertama, ini adalah pertarungan kedua di antara keduanya, di mana di bulan Maret tahun 2023 mereka sudah pernah bertarung. Dan pada saat itu Merab menang dengan telak 55-45 di 3 juri setelah bertarung selama 5 ronde. Petr Yan menurut gue merupakan petarung yang baik ya. Dia juga mantan juara di Bantam, kelas Bantam, mengalahkan Jose Aldo sebelum dia kalah secara kontroversi menghadapi Aljamain Sterling di tahun 2021. Setelahnya dia sempat menjadi juara interim, lalu menantang kembali Aljamain Sterling. Dia kalah di sana, kalah angka, dan setelahnya dia seperti kayak meniti betul ya langkah untuk bisa menjadi juara lagi. Dan kali ini walaupun dia misalnya sempat menang menghadapi Song Yadong, lalu juga Davison Figueiredo, ya dia menurut gua menghadapi tantangan yang tidak kecil, karena Merab saat ini sangat-sangat luar biasa. Merab bahkan di perhitungan men's pound for pound ya, dia berada di peringkat ketiga. Dia sangat-sangat dominan di pertarungan-pertarungan yang dilalui di UFC. Dia mengalahkan Sean O'Malley, dia mengalahkan 2 kali bahkan, yang mengalahkan Sean O'Malley. Dia sangat
dominan menghadapi Henry Cejudo. Dia mengalahkan Umar Nurmagomedov, dan yang terakhir dia juga mengalahkan Cory Sandhagen. Gua pikir Merab saat ini merupakan salah satu petarung yang komplit. Dia bagus standingnya, dia bagus dalam hal takedown ya, baik itu offense maupun defense. Dia juga menurut gua yang paling terlihat jelas adalah kardionya dia ya, staminanya dia sangat-sangat luar biasa. Ini bukan tantangan kecil. Gua pikir sangat wajar Merab ditempatkan sebagai unggulan, bahkan unggulan banget, kurang lebih seperti itu. Tapi apakah Petr Yan tidak memiliki peluang? Sama seperti Joshua Van, menurut gue peluang dari Petr Yan adalah kalau dia bisa menyelesaikan pertarungan ini sebelum 5 ronde. Kalau ini berjalan sampai 5 ronde, gue tidak berpikir angka akan bisa didapatkan secara mutlak oleh Petr Yan. Ini sudah dibuktikan oleh Merab selama beberapa pertarungan ketika masuk ke ronde kelima. Dia menang dengan telak. Kardionya sangat luar biasa. Semakin ronde bertambah, semakin powernya semakin keluar. Petr Yan memiliki kemampuan yang bagus untuk wrestling dan juga grappling. Namun Merab pun juga tidak kalah luar biasanya. Jadi ini akan menjadi sebuah pertarungan yang menarik. Walaupun di awal gue pikir situasinya sangat tidak seimbang. Gue lebih memfavoritkan Merab Dvalishvili untuk bisa kembali mempertahankan gelar juaranya. Dan partai terakhir adalah Henry Cejudo yang sempat menjadi juara flyweight dan juga bantamweight, dan juga menjadi juara olimpiade dan terkenal dengan Triple C. Dia akan menghadapi partai terakhir, pertarungan terakhir di UFC, kabarnya demikian, menghadapi Payton Talbot, petarung muda berusia 27 tahun. Dengan catatan yang masih sangat minim menurut gue ya, dia sendiri bertarung di UFC ini melalui Contender Series. Jadi memang meniti betul dari bawah, dan pertarungan yang terjadi di UFC ini masih sedikit, artinya masih di bawah 10 pertarungan. Ini jelas berbeda jauh dengan Henry Cejudo, tapi dari sisi usia juga memang berbeda jauh sekali Henry Cejudo dengan Payton ini. Gua pikir Henry Cejudo harusnya bisa mengkapitalisasi keunggulan pengalaman, keunggulan teknis, sekalipun tentu saja dia ada kekurangan dari sisi fisik. Namun kita tahu pertarungan akan berlangsung 3 ronde, sehingga menurut gua dari sisi Payton Talbot akan berusaha betul untuk tampil eksplosif, tampil standing ya. Dia akan menghindari misalnya bertarung grappling ataupun juga wrestling menghadapi juara olimpiade Henry Cejudo. Di sisi lain Henry Cejudo yang kalau dilihat dari jangkauan kalah menghadapi Payton Talbot ya, dia akan berusaha untuk menjatuhkan Payton Talbot lalu beradu wrestling ataupun grappling. Gua perkirakan Henry Cejudo mudah-mudahan akan menutup karirnya dengan kemenangan di UFC. Kurang lebih seperti itu Sobat UFC. Bagaimana mengenai UFC 323 ini? Ada perkiraan, ada pendapat? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.